Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Asti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah, baik, luar biasa. Iya, jadi Ibu sudah siap ya untuk mengikuti alur ini ya, Bu ya? Ya, insya Allah siap, Pak. Oke, baik. Kita langsung saja, Bu ya, untuk lebih efektifkan lagi waktu ya. Baik, yang pertama, Bu, yang ingin saya sampaikan ke Ibu atau ingin pertanyakan, dalam sesi ini ada 3 hal yang perlu diperhatikan ketika kita menjadi coach, yang harus diperjelas kira-kira dari ketiga hal ini apa yang ingin lebih dikuatkan lagi untuk ingin dikembangkan sebagai coach nantinya, Bu. Seperti mendekatkan aktif, apalagi pengembangan coaching, dan kalau tidak salah yang kedua apa ya? Pertanyaan berbobot. Ya, pertanyaan berbobot. Iya. Jadi silakan Ibu pilih di antara ketiga itu salah satunya. Baik, terima kasih, Pak. Mungkin kompetensi coach yang akan saya kembangkan pada kesempatan kali ini adalah mendengarkan aktif. Oke, menjadi kompetensi yang pertama yang kita ambil ya, mendengar aktif ya. Oke, Bu. Kenapa Anda memilih mendengar aktif, Bu, untuk dikembangkan? Menurut saya, Pak, mendengarkan aktif itu merupakan salah satu kompetensi yang paling krusial yang harus dimiliki oleh para coach, sehingga jika dia sudah pandai dalam menjadi pendengar yang baik bagi para coachnya, maka dengan mengalirnya percakapan itu mereka akan ikut juga kompetensi-kompetensi lainnya seperti tadi pertanyaan yang berbobot dan teknik coaching seperti itu, Pak. Oh iya, bagus sekali jawabannya, Bu ya, terkait dengan mendengar aktif. Terus kalau kita melihat atau seandainya nih, Bu ya, dari skala 1 sampai skala 10, kira-kira kita sudah berada di posisi mana, Bu, untuk saat ini? Baik, menurut penilaian saya sendiri terhadap kemampuan mendengarkan aktif saya itu posisi diri saya itu berada di level 5 sampai 6 lah, Pak, seperti itu. 5 sampai 6, Bu ya. Jadi kira-kira apa yang menyebabkan Ibu mengatakan atau apa ukurannya sehingga Ibu mengatakan kita masih berada di posisi 5 atau 6 itu? Menurut saya, kenapa saya masih berada di posisi itu, karena menurut saya terkadang saya tidak tahu, tapi saya harus mengakui ini, ada kalanya saya takut gitu, kalau misalkan dalam suatu percakapan itu saya masih mendominasi, maka untuk sekarang ini saya akan berusaha sekuat semampu saya untuk memperbaiki terus kompetensi-kompetensi yang masih kurang di dalam diri saya, termasuk itu salah satu di antaranya adalah mendengarkan aktif. Nah, semoga dengan seperti itu berjalannya waktu, saya terus melatih diri, maka level dari kemampuan mendengarkan aktif itu bisa lebih meningkat dari penilaian saya sekarang ini. Jadi seperti itu, Bu ya. Jadi menurut Ibu setelah melakukan proses ini kira-kira skala berapa maksimal yang ingin Ibu capai? Kalau yang saya ingin capai kisaran skala 8 sampai 9 lah, Pak. Ya, Bu. Oke. Terus yang selanjutnya, Bu, yang saya ingin tanya, ini kan kita sebagai coach akan menggunakan alur tirta, Bu ya. Kira-kira di alur tirta ini yang mana yang ingin Ibu kembangkan di alur tersebut? Kalau yang saya ingin kembangkan itu bagaimana coach dapat mengidentifikasi masalahnya. Terus setelah itu bagaimana coach untuk dapat menyusun rencana aksi dari segala masalah-masalah yang sedang dihadapinya, seperti itu, Pak. Jadi ada 2 titik fokus saya. Yang pertama I dan R, identifikasi masalah dan rencana aksi.
Oke. Terima kasih Bu. Berarti untuk di alur Tirta ini Ibu ingin lebih menggali lagi terkait dengan identifikasi permasalahan yang akan dimunculkan di sesi coach dan bagaimana rencana aksinya, apa yang akan dilakukan nanti. Seperti itu Bu ya. Oke, baik kalau begitu Bu, sampai ketemu di sesi selanjutnya dan semoga di sesi coachnya nanti bersama coachnya itu bisa berjalan lancar. Oke Bu, sampai ketemu di sesi berikutnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kasmah. Waalaikumsalam Bu Asti. Selamat malam dan selamat bukan selamat beristirahat. Selamat malam dan bagaimana kabarnya Ibu Kasmah? Alhamdulillah masih baik-baik, sudah tidur sedikit. Masih baik-baik. Sehat Bu Insya Allah Asti. senantiasa baik. Insya Allah senantiasa baik. Jadi bagaimana ini Bu Kasmah? Bagaimana dirasa-rasa selama perjalanan Ibu Kasmah meniti karir, terutama pada akhir-akhir ini bagaimana? Iya Bu Asti, ini yang saya mau perbincangkan hari ini. Bu Asti punya waktu ya? Insya Allah. Iya, terima kasih banyak. Jadi ada satu hal yang ingin saya bicarakan sama Bu Asti. Di sekolah saya itu saya programkan sholat berjamaah di sekolah bersama dengan siswa dan semua seluruh warga sekolah. Namun masalah yang saya hadapi itu masih banyak siswa-siswa saya yang belum aktif atau belum berpartisipasi untuk ikut sholat berjamaah di sekolah. Oh, begitu ya. Masih banyak siswanya Ibu. Itu menurut Ibu itu adalah sebuah masalah. Kira-kira menurut Ibu ya, menurut Ibu dari penilaian Ibu, kacamata Ibu, apa yang menyebabkan masalah itu terjadi? Baik, Bu Asti. Jadi berdasarkan kondisi atau pengalaman saya di sekolah ini, ada beberapa hal yang menyebabkan hal itu terjadi. Di antaranya memang mungkin kesadaran siswa itu sendiri yang masih kurang, belum terlalu kebiasaan-kebiasaan mungkin juga di rumah yang tidak terbiasa melaksanakan sholat 5 waktu, sehingga meskipun sudah masuk waktu sholat, anak-anak lebih memilih tinggal di kelasnya. Kemudian yang kedua, masih ada juga sebagian guru yang mungkin anak-anak lihat karena tidak ikut sholat berjamaah, sehingga ini mungkin yang bisa juga jadi pemicu sampai anak-anak ada yang ogah-ogahan untuk sholat berjamaah. Padahal saya itu di sekolah Bu Asti kan tinggalnya sampai jam 3 sampai jam asar ya, sampai masuk waktu asar baru kita pulang, sehingga kalau kita tidak sholat berjamaah di sekolah maka otomatis anak-anak tidak melaksanakan sholat 5 waktu, padahal tingkatan SMA itu sudah merupakan kewajiban. Oh, iya baik. Seperti itu ya Ibu. Jadi ada dua yang digarisbawahi adalah kesadaran siswa-siswinya Ibu dan apa namanya tadi yang guru-guru, mohon maaf, tindakan apa perilaku ya. Jadi menurut Ibu Kasmah, kesadaran seperti apa yang Ibu Kasmah maksud sehingga anak-anak itu masih cenderung dia lalai akan sholat berjamaah? Dan bagaimana sikap-sikap guru selama ini sehingga anak-anaknya ternyata dia tidak belum mampu merangkul anak-anaknya supaya dapat turut aktif atau turut melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Iya, baik Bu Asti. Jadi yang saya maksud kesadaran itu, saya maunya anak-anak saya itu melaksanakan sholat berjamaah tanpa harus diperintahkan lagi, begitu mendengar azan langsung ke masjid. Itu yang saya maksud kesadarannya, artinya muncul sendiri dari kemauannya, bukan karena
ada aturan, karena terus terang sudah banyak tindakan-tindakan yang saya lakukan, termasuk berkoordinasi dengan wali kelasnya, bekerja sama dengan guru-guru yang lain untuk memantau anak-anak pada saat pelaksanaan salat duhur berjamaah. Tadi mengenai guru, ya masih ada saja sih guru yang walaupun sudah masuk waktu azan, tapi alasan mereka itu guru-guru tua itu sudah tidak sanggup untuk naik di lantai 2, sementara masjid di sekolah saya itu berada di lantai 2. Jadi dia salat duhurnya di kantor. Oh, seperti itu ya, Ibu. Rupanya jadi karena faktor jadi dari kesadaran-kesadaran dan yang menyebabkan akhirnya anak-anak kurang apa ya kesadarannya kurang untuk mengikuti sholat berjamaah di masjid. Menurut Ibu sejauh ini atau mungkin yang akan datang, bagaimana Ibu memberikan solusi atau adakah inovasi-inovasi yang akan Ibu perbuat untuk menyelesaikan atau yang dapat menjadi solusi dari segala permasalahan ini? Baik Bu Asti, jadi kalau menjadi solusi itu kan tadi untuk membangkitkan kesadaran anak itu bisa 2 hal ya, bisa saja faktor motivasi dari luar seperti tadi yang saya sampaikan, termasuk dengan mengabsen, termasuk dengan pantauan dari wali kelas masing-masing, dan pantauan saya sebagai guru agama itu faktor eksternalnya barangkali yang bisa mengubah perilaku anak, tetapi saya juga pernah mencoba memberikan pemahaman kepada anak supaya dia itu melaksanakan sholat dengan kesadarannya. Jadi saya itu sebelum mengajar di kelas selalu saya memberikan materi awal ya, pengantar untuk bagaimana kita berperilaku yang baik, termasuk melaksanakan kewajiban kita untuk salat berjamaah di sekolah. Kemudian setiap hari Jumat itu kami melaksanakan Jumat ibadah. Terkadang kami mengambil juga pemateri-pemateri dari luar untuk memberikan pemahaman tambahan kepada peserta didik saya, dan biasanya saya titipkan untuk lebih menekankan pada pelaksanaan salat wajib itu yang berjamaah di sekolah. Itu langkah-langkah yang saya lakukan, Bu Asti. Baik. Cukup menarik langkah-langkah yang sudah yang akan Ibu lakukan. Jadi menurut Ibu, kapan langkah-langkah itu Ibu akan terapkan dalam sekolah Ibu agar semua anak-anak dalam skala satu sekolah dapat meningkat kesadaran dirinya akan pentingnya beribadah utamanya. Apalagi kalau dia beribadah berjamaah seperti sholat berjamaah. Jadi kapan apakah sudah terencana, sejauh mana rencananya seperti itu? Sebagian sudah terlaksana Bu Asti, namun beberapa masih perlu saya kembali lakukan lagi, karena kenapa namanya saja dunia pendidikan itu siswanya berganti ya Bu Asti. Jadi ada yang sudah mulai melakukan perubahan, tamat, sekarang masuk lagi siswa baru, akhirnya mulai lagi seperti itu. Jadi program-program yang saya rencanakan itu tentu harus saya lakukan secara kontinu supaya begitu ada siswa baru masuk tetap dijalankan itu. Jadi kemudian saya juga akan ini yang belum saya lakukan ya, akan menjalin hubungan dengan orang tua siswa di rumah. Jadi saya akan menyampaikan kepada orang tuanya bagaimana supaya membiasakan anaknya untuk salat 5 waktu di rumah. Kenapa? Karena ini saya lihat ada salah satu faktor adalah tidak terbiasanya anak-anak salat berjamaah di rumah, sehingga di sekolah pun seperti itu. Jadi ini yang baru akan saya lakukan di tahun ajaran baru ini. Begitu masuk siswa, saya langsung mengambil nomor kontak orang tuanya supaya kita bisa kerjasama untuk pembinaan anak, tidak diserahkan sepenuhnya kepada sekolah.
Oh, seperti itu ya, Bu. Masya Allah, luar biasa. Semoga apa yang Ibu akan lakukan, baik yang sudah dilakukan dan akan terus berkelanjutan, semoga dapat diberikan kekuatan, kesabaran, dan tetap semangat. Menurut Ibu sejauh ini, karena Ibu sudah melaksanakan, adakah Iya. indikator dari Ibu, adakah indikator yang dapat menjadi penentu bahwa apa yang Ibu lakukan ini sudah berhasil atau belum atau masih kurang? Tentu saja karena, ukurannya itu pasti saya hanya melihat dari perilakunya siswa. Kalau memang, kalau misalnya, siswa itu setiap harinya sudah, bisa pergi sendiri tanpa diarahkan lagi, bahkan tidak ada lagi yang sembunyi-sembunyi di belakang pintu pada saat, waktu azan, itu berarti saya pikir program yang saya jalankan itu sudah berhasil. Jadi indikatornya itu adalah bagaimana melihat partisipasi siswa, dalam melaksanakan sholat berjamaah di sekolah. Iya. Oh, jadi indikator utamanya itu adalah partisipasi siswa. Dilihat berarti yang senantiasa menjadi sorotan di sini adalah isi masjidnya. Iya, Apakah betul, Bu. padat atau masih longgar? Baik, Iya. Ibu, sejauh Ibu melaksanakan inovasi dan program-program Ibu, adakah pihak-pihak atau dukungan-dukungan yang Ibu butuhkan untuk terlaksananya maksimalnya ini program-program Ibu? Tentu saja semua program itu tidak akan maksimal tanpa dukungan, terutama kalau di satuan pendidikan itu adalah dukungan dari kepala sekolah ya Bu Astri. Saya sangat mengharapkan itu dan alhamdulillah kalau, kepala sekolah itu sangat mendukung. Cuma karena kepala sekolah itu sekarang usianya sudah di atas 60, itu tadi yang saya katakan, jarang ikut sholat berjamaah karena tidak sanggup naik tangga lagi karena dengan usia yang sudah 61 tahun. Sehingga ini juga yang saya berikan pemahaman kepada anak-anak saya bahwa jangan melihat guru tidak ikut berjamaah lalu dianggap tidak sholat. Mereka karena hanya kondisi fisiknya yang tidak memungkinkan sampai dia sholatnya di ruang guru, bukan berarti tidak melaksanakan sholat. Itu kemudian dukungan dari teman-teman guru dan tenaga kependidikan tentu kami butuh kerjasamanya, kolaborasinya untuk bagaimana bersama-sama mendidik anak-anak, mengarahkan anak-anak, membina, jadi itu kerjasama. Kemudian yang ketiga tentu kerjasama dengan orang tua siswa sendiri, seperti yang saya sampaikan tadi, itu akan saya lakukan untuk semua nomor kontaknya, sehingga kami bisa berkomunikasi. Ya mungkin juga sekali-sekali kami akan undang ke sekolah untuk pertemuan dengan orang tua siswa dan menyampaikan hal-hal yang termasuk keaktifan anak untuk melaksanakan salat berjamaah di sekolah. Wah, Untuk Masya Allah. pasti. Luar biasa sekali ya. Jadi Ibu Kasma ini akan membuka kolaborasi dari berbagai pihak, baik itu pimpinan, rekan guru, rekan sejawat di sekolah maupun orang tua. Untuk mewujudkan kesadaran siswa akan pentingnya ibadah wajib itu. Oke, baik. Luar biasa sekali dengan program-program yang akan Ibu laksanakan. Nah, sejauh dari kita bercakap-cakap, bagaimana perasaan Ibu setelah bercerita panjang lebar seperti sekarang ini? Alhamdulillah saat ini saya sangat senang, sangat bersyukur bisa mendapatkan masukan-masukan dari Ibu Asti. Mudah-mudahan langkah-langkah dari program-program yang sudah saya jalankan maupun yang baru saya rencanakan ini bisa kedepannya berjalan dengan baik dan betul-betul mendapatkan hasil yang maksimal, bisa mengubah kesadaran peserta didik saya untuk menjalankan salat berjamaah di sekolah. Jadi pada hari ini saya sangat bahagia karena mendapatkan masukan-masukan dari seorang coach. Terima kasih Bu Asti.
Oke. Jadi Ibu belum belum selesai. Saya ingin tahu karena Ibu senang, bahagia. Jadi, sejauh ini apa yang Ibu bisa dapatkan, peroleh dari percakapan kita kali ini? Iya, dari percakapan kita hari ini pasti saya sudah bisa menemukan solusi atau bagaimana apa yang saya lakukan untuk mengembalikan atau meningkatkan kesadaran siswa saya untuk mengikuti sholat berjamaah di sekolah. Jadi dari arahan-arahan yang Ibu Asti sampaikan tadi, akhirnya saya bisa menemukan solusi bahwa saya harus memang mengubah kesadaran peserta didik saya, bukan karena takutnya pada aturan yang ada di sekolah, tetapi karena betul-betul memang punya kesadaran untuk melaksanakan kewajiban sebagai umat Islam untuk melaksanakan sholat lima waktu. Jadi itu yang saya dapatkan hari ini, Bu Asti. Wah, Masya Allah, luar biasa ya Ibu. Jadi percakapan kita ini dimulai dari tadi, Ibu mulai membuka apa masalahnya, ternyata masalahnya itu kurangnya kesadaran siswa Ibu, yang pada akhirnya Ibu yang sendiri menyusun program-program inovasi yang akan Ibu perbuat dan kemudian menyimpulkan solusinya. Masya Allah, luar biasa ya Ibu. Semoga dengan apapun yang Ibu Hasma yang akan lakukan, semoga itu dapat betul-betul berjalan maksimal, bernilai ibadah tentunya, dan semua harapan-harapan Ibu terhadap anak-anak didik dapat sesuai dengan harapan mulianya dari Bapak Ibu gurunya semua. Baik Ibu, masih ada yang ingin disampaikan? Nah, sudah cukup, Bu Asti. Oke, sudah cukup. Terima Baik. kasih banyak atas masukannya ya. Oke, terima kasih Ibu. Sampai jumpa pada sesi coaching berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Asti. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana proses coachingnya tadi Bu? Alhamdulillah begitu sangat lancar dan sangat mengalir. Oh iya, jadi bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan sesi coaching Bu? Perasaan saya itu senang ya Pak, karena sesuai dengan ekspektasi saya yang ingin titik fokusnya pada alur Tirta itu adalah identifikasi masalah, dan akhirnya si coach dapat merencanakan aksinya itu akhirnya terlihat, sangat begitu terlihat dia dari awal percakapan itu coach terlihat bahwa dia menemukan masalahnya sendiri, dan seiring perjalanan dalam percakapan itu si coach itu meruntut sendiri rencana-rencana aksi yang akan dia lakukan, dan pada akhirnya itu coach menyimpulkan sendiri bahwa dia telah menemukan solusinya sendiri, seperti itu Pak. Oh iya, berarti sangat runtut penjelasannya Bu ya, terkait dengan si coach dengan coachnya tadi. Jadi ada titik temu yang didapatkan melalui kegiatan itu. Lanjut Bu, ini kan tadi kita sebelum sesi coaching kan ada pra yang di skalanya sekian. Nah, sekarang ini kan sudah sesi coachnya. Jadi menurut Ibu sejauh mana ukuran skala yang Ibu sudah dapatkan melalui kegiatan coach tadi? Menurut saya Pak ya, kalau menurut pendapat saya peningkatan dari kompetensi mendengarkan dari diri saya itu setidaknya meningkat sampai di level 9. Oh iya, sudah di level 9. Bisa dijelaskan Bu, level 9-nya itu seperti apa? Oh iya, karena tujuan saya itu ingin meningkatkan kemampuan mendengarkan aktif saya. Jadi saya berharap dengan dengan stimulasi-stimulasi yang saya berikan kepada coach berupa pertanyaan terbuka, saya berharap si coach itu dapat dengan lugas menceritakan semua masalah-masalahnya, dan dengan coach menceritakan dengan nyaman itu, maka
saya juga harus menampakkan bahwa oh saya menerima apa yang diceritakan oleh coach. Berarti kalau coach nyaman berarti pasti dia memperhatikan saya, bilang oh saya menerima apapun yang dia katakan. Akhirnya di situ saya menyimpulkan insya Allah saya peningkatan kompetensi saya dalam mendengarkan aktif itu setidaknya sudah meningkat dari sebelumnya. Iya, oke. Terima kasih Bu Asti atas informasinya terkait dengan hal ini. Saya juga mengamati tadi Bu bahwa di proses coach tadi, coach-nya juga sangat antusias di dalam memberikan pertanyaan pemantik. Yang kedua, si coachnya juga sangat aktif, di mana si coachnya ini menjelaskan runtutannya mulai A sampai Z yang sangat luar biasa, sehingga banyak hal yang bisa kita tarik sebenarnya di jawaban-jawaban coach tersebut, dan banyak kata-kata yang sifatnya membangun di situ. Baik, untuk selanjutnya Bu, izinkan saya untuk memberikan masukan Bu terkait dengan kegiatan kita ini ya. Dari kegiatan positif yang saya tarik dari kegiatan tadi Bu, semenjak proses coach itu sangat luar biasa karena si coach ini sudah mengaktifkan suasana proses coaching-nya, karena coach ini sangat antusias dalam memberikan jawaban-jawaban yang sangat luar biasa, sehingga interaksinya di situ terjalin. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena tadi ada terkait dengan disampaikan tadi kesadaran, terus ditanyakan kesadarannya bentuknya seperti apa, dan dijawabnya pun sangat luar biasa. Mengapa? Karena si coach yang saya ambil tadi, kata kuncinya adalah dia memberikan penjelasan bahwasanya dia menginginkan siswa itu sadar akan pentingnya sholat tanpa adanya paksaan seperti itu. Jadi sangat luar biasa sekali Bu. Terus mungkin ini yang bisa ditambahkan di kegiatan selanjutnya Ibu ketika mengikuti atau melakukan proses coach lagi. Yang di sini yang saya ingin tambahkan bahwa ini kan ada langkah-langkah tadi yang sudah disampaikan oleh si coach ini. Alangkah sebaiknya atau mungkin bisa ditambahkan tindakan efektif yang seperti apa yang bisa mengaktifkan siswa itu tanpa adanya unsur paksaan yang dimaksud tadi. Mengapa? Karena ada tadi kata-kata dari coachnya bahwasanya siswanya ini diaktifkan dalam proses sholat itu dengan menggunakan kata-kata absen. Absen itu berarti ada unsur di dalamnya bahwasanya anak-anak ini takut ketika dia tidak ikut sholat. Kenapa? Karena kapan dia tidak ikut sholat, maka di absennya akan alfa, dan pasti ada tindak lanjutnya. Baik dari BK, dari wali kelas, dari orang tua siswa pun pasti ada efeknya. Itu yang perlu diperjelas di situ, kira-kira tindakan apa yang harus dilakukan di situ Bu. Itu untuk siswa. Nah, ini untuk guru juga Bu, kalau perlu diperjelas lagi apa tindakan yang dilakukan oleh kita untuk memaksimalkan guru-guru bisa sholat berjamaah. Karena kan ada satu tempat yang ditunjuk tadi sama Ibu atau Koci yang dijelaskan bahwasanya tempat kita diwajibkan untuk sholat secara berjamaah di sekolah. Bahkan ada namanya programnya yang ketika semua unsur di sekolah itu berjalan maksimal, maka yakin dan percaya kegiatan ini akan berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, langkah yang ini yang saya maksud bahwasanya harus ada langkah yang diambil oleh si coach ini dalam penuntasan kendala yang disebutkan tadi, bahwasanya ada beberapa guru, bahkan hampir semua guru tidak ikut sholat di tempat yang ditujukan, tempat yang di mana kita bisa sholat berjamaah bersama, supaya bisa juga menjadi contoh bagi anak-anak kita, seperti itu. Baik Bu, saya pikir itu Bu segala tambahannya.
sangat luar biasa sekali Bu. Saya sangat mengapresiasi dari proses coach tadi karena saya juga mengamati mulai dari awal sampai akhir. Terus Bu, pertanyaan selanjutnya, dari kegiatan ini apa yang bisa Ibu dapatkan melalui kegiatan kita pada siang hari ini Bu? Silakan. Baik, terima kasih Pak. Yang saya dapatkan dari kegiatan ini adalah pentingnya seorang coach untuk memiliki memang 3 kemampuan dasar itu. Seperti mendengarkan aktif, pertanyaan terbuka, dan supervisi teknik coach. Ya, cocok ya? Terus itu tadi yang saya katakan. Kedua kompetensi itu akan mengalir dengan sendirinya jika kita mampu sebagai coach mampu menjadi pendengar yang aktif, di mana kalau kita sudah menjadi pendengar yang aktif maka kita memberikan rasa nyaman kepada coach kita untuk mengutarakan semua apa yang dia rasakannya, seperti itu. Betul sekali, luar biasa Bu. Jadi melalui kegiatan ini Ibu bisa meningkatkan kompetensi Ibu lagi, dan tentunya ketika melakukan proses coach lagi bisa memberikan dampak juga kepada orang lain, bukan cuma kita tetapi juga bisa diimbaskan kepada teman rekan sejawat maupun rekan-rekan yang lain seperti orang tua, siswa dan sebagainya. Intinya kolaborasi dalamnya. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Baik Bu, ini mungkin penghujung dari kegiatan kita pada sesi ini. Nanti bisa dijadwalkan lagi untuk kegiatan selanjutnya. Sampai ketemu di kegiatan selanjutnya Bu ya. Oke, baik. Saya pikir ini Bu, saya akhiri saja pertemuan kali ini. Sampai ketemu di kegiatan selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap Pak. Siap. Asal kapan nyawa ini kiron rekaman tak? Matikan dulu. Ya silakan Bu Asti.